Guru Dutian, murid telah mendapatkan kembali kekuatan jiwa keempat, kekuatan sejati dari bendera 1 miliar jiwa, akan muncul sekali lagi, kata Wang Lin berbalik dan tatapannya tertuju pada kota di kejauhan. Wang Lin muncul di satu tempat dan dengan tenang berkata, "Keluarlah." Sesaat kemudian, Sun Si terbang keluar, dan muncul di hadapan Wang Lin. Ia telah menyaksikan pertempuran itu. Entah itu taktik keji Liu Mei, atau kedatangan leluhur Huan, semuanya membuat hatinya kacau balau. Karena menurunnya kultivasinya, saat dia berhadapan dengan Wang Lin, hatinya dipenuhi rasa kagum dan gemetar. "Senior," kata Sun Si menangkupkan tangannya. Wang Lin menatap Sun Si yang gemetar berdiri di atas pedang. "Saudara Sun, tidak perlu seperti itu." Sun Si merenung dan menangkupkan tangannya sambil berkata dengan getir, "Saudara Su, kami bertiga menyembunyikan klon kami sebelumnya agar kami bisa menyeretmu ke dalam kekacauan ini, dan menjadikanmu kambing hitam." "Aku," kata Sun Si berhenti bicara. "Lupakan saja, apa si Feng dan Zhou aman saat ini?" tanya Wang Lin. Sun Si segera berkata, "Ran Xifeng membuat klon ratusan tahun yang lalu. Dia sudah meninggalkan planet Ran Yun, aku tidak tahu keberadaannya. Sedangkan Xiao, meskipun dia tidak bisa memurnikan klon, dia punya mantra misterius yang bisa membelah jiwa asalnya. Dugaanku, dia sudah lama meninggalkan planet Ran Yun." Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, "Karena aku telah menerima giok surgawi dari kalian bertiga, jadi aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melindungi klan Ran tetap aman selama 1 abad dan memastikan mereka tetap hidup. Dengan begitu, setidaknya aku telah melakukan tugasku," kata Wang Lin. Sun Si menunjukkan ekspresi terima kasih dan berkata, "Saudara Su, saya berterima kasih atas nama mereka." Dia ragu sejenak dan berkata, "Namun, klan Huan?" Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit. Klan Huan tidak akan ada lagi. Tubuh Sun Si gemetar hebat, ia bisa merasakan niat membunuh menggelegak di dalam tubuh Wang Lin. Niat membunuh ini terlalu kuat, begitu meledak, langit dan bumi akan dipenuhi darah. Berkultivasi di bawah tahap pembentukan jiwa tidak membutuhkan pemahaman, energi spiritual yang cukup sudah cukup untuk meningkatkan level kultivasimu. Aku bisa membantumu mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Sedangkan untuk pembentukan jiwa dan seterusnya, kau sendiri yang harus menerobosnya. Dengan begitu, kau masih memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Ascendan." Sun Si merenung dan tersenyum getir. "Ketika aku mencapai tahap Ascendan, aku nyaris tak berhasil karena keberuntungan belaka. Aku benar-benar tak punya nyali untuk menjalani cobaan hidup dan mati itu lagi." Wang Lin menghela napas, "Aku tidak bisa membantumu mencapai tahap Ascendan, tapi aku bisa membantumu mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, ini membutuhkan pil kultivasi tingkat 8, dan kultivasimu akan berhenti selamanya tanpa ada kemungkinan untuk meningkat." Saat ini, Wang Lin memiliki pil tingkat 8, di bawah kendalinya, ia mampu membuat Sun Si mampu menahan efek pil itu. Sun Si mengatupkan giginya, dan berkata dengan tegas, "Saudara Shu, aku memilih pilihan terakhir." Wang Lin tak berkata apa-apa lagi, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan sungai neraka muncul. Untuk meningkatkan kultivasi Sun Si, dibutuhkan banyak energi spiritual. Wang Lin tidak mampu melakukannya sendiri, ia harus menggunakan daunnya sendiri, sebagai cara untuk mengendalikan energi spiritual di langit dan bumi. Sungai dunia bawah meluas, dan setelah niat dao Wang Lin memasukinya, seluruh planet tampak bergetar, urat-urat spiritual yang pecah di bawah bumi, mulai berkumpul. Wang Lin berkata, "Kemampuan ketiga dari sungai dunia bawah. Kekuatan dunia bawah." Segera sebuah gemuruh keluar dari sungai neraka, dan pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat juga keluar darinya. Seluruh planet berguncang saat energi spiritual dari urat nadi roh yang patah ditarik keluar. Energi itu terbang keluar dari bawah bumi, seperti naga dan diserap oleh sungai dunia bawah. Wang Lin meraih Sun Si dan mendorongnya ke sungai neraka. "Tutup matamu dan berkultivasi." Di dalam sungai dunia bawah, Sun Si mendengar jeritan pilu yang menggetarkan pikirannya. Ia segera menutup mata dan berkonsentrasi pada kultivasinya. Energi spiritual yang kaya merasuk ke dalam tubuhnya dengan deras. Sesaat kemudian, Wang Lin mengeluarkan pil peringkat 8. Ia menghancurkan lilin di sekitar pil itu, dan aroma obat yang kuat langsung tercium. Ia melemparkan pil itu ke sungai dunia bawah. Di tengah perjalanan, pil itu berubah menjadi gas hijau dan menyatu dengan sungai dunia bawah. 3 hari kemudian, suara tawa terdengar dari dalam sungai dunia bawah. Sun Si membuka matanya, dan seberkas cahaya muncul, tubuhnya berkelebat saat ia melangkah keluar dari sungai dunia bawah.
Ia menatap tangannya sendiri, dan indera spiritual memindai tubuhnya, kegembiraan langsung memenuhi wajahnya. Dia membungkuk dalam pada Wang Lin dan berkata, "Saya selamanya berterima kasih atas bantuan Saudara Su. Kultivasimu telah pulih ke tahap pertengahan transformasi jiwa, tapi ini sudah batasnya, kau tak perlu berterima kasih padaku." Wang Lin mengangkat kepalanya menatap langit, "Aku serahkan urusan di sini padamu, selesaikan urusan keturunan ketiga klan dan tunggu aku kembali." Wang Lin melangkah maju dan melesat ke angkasa dengan kompas bintang menuju planet 1000 ilusi. Wang Lin duduk bersila di dalam cahaya perak. Selama 3 hari ini, ia menjalankan rencana gila itu. Tatapannya sangat dingin saat ia menatap ke depan. Klan Huan telah berada di planet 1000 ilusi selama bertahun-tahun, kekuatannya sangat kompleks dan mengakar kuat. Namun, kurasa tidak banyak anggota klan di tahap kedua, lagi pula, kultivator tahap kedua terlalu langka. Jika leluhur Huan ini bertekad melindungi Liu Mei, dia pasti akan memanggil bantuan, pikir Wang Lin. Sementara itu, di planet 1000 ilusi, leluhur Huan telah mengirimkan perintah agar semua anggota keluarga inti berkumpul di bagian selatan planet dan tidak mengizinkan mereka pergi. Selain itu, ia telah membuka formasi perlindungan keluarga Huan yang menyelimuti bagian selatan planet dengan tabir cahaya pelindung. Namun, jumlah anggota klan Huan terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat dipanggil kembali dalam waktu singkat. Leluhur Huan merasa cemas, sehingga ia mengirimkan sejumlah besar kultivator senior dari klan untuk membawa mereka kembali ke markas. Ada 3 keluarga kultivasi besar di planet 1000 ilusi, yaitu Qian, Huan, dan Su. Di antara ketiga keluarga itu, keluarga Qian merupakan yang terbesar, keluarga Huan kedua, dan Su terakhir. Klan Qian memiliki 3 kultivator di tahap kedua. Dengan kekuatan besar ini, mereka menjadi penguasa planet 1000 ilusi, menguasai wilayah utara dan timur. Adapun klan Huan, mereka memiliki 2 kultivator di tahap kedua. Salah satunya telah tewas ribuan tahun yang lalu, saat pembukaan alam surgawi guntur, yang lainnya adalah leluhur saat ini. Dari segi kekuatan, klan Huan tidak lagi cukup kuat untuk menduduki peringkat kedua di planet 1000 ilusi, namun, garis keturunan keluarga mereka berasal dari alam surgawi guntur. Sebelum alam surgawi guntur runtuh, sang penguasa surga telah meninggalkan harta karun surgawi warisan, dan giok pelindung keluarga di markas besar klan. Batu giok itu berisi mantra dari langit. Hal ini memungkinkan klan Huan mempertahankan posisi mereka, meskipun salah satu leluhur mereka telah tiada selama ribuan tahun. Adapun klan Su, sifat misterius mereka sendiri membuat 2 klan lainnya ketakutan. Berbagai petunjuk menunjukkan fakta bahwa klan Su memiliki hubungan dengan klan Su yang terkenal di planet Donglin. Status planet Donglin terlalu tinggi, sehingga keluarga Su menjadi kekuatan ketiga yang layak di planet 1000 ilusi. Pada hari ini, salah satu dari 3 leluhur yang telah mencapai langkah kedua dalam keluarga Qian, seorang lelaki tua pada tahap Yin dan Yang meninggalkan markas besar keluarga Qian dan langsung menuju ke bintang-bintang. Sasarannya adalah Wang Lin. Qian Kuizi adalah salah satu dari 3 leluhur klan Qian. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun, dan berteman dengan leluhur klan Huan di masa muda mereka, sehingga hubungan mereka dekat. Ia mengendarai cahaya keluar dari planet 1000 ilusi. Ia duduk di antara bintang-bintang sambil menatap dingin ke kejauhan, menunggu. Dia tidak mewakili keluarga Qian dalam perjalanan ini, melainkan secara pribadi membantu leluhur Huan. Namun, dia tidak membantu secara cuma-cuma, karena dia mengincar salah satu harta karun klan Huan. Aku hanya perlu membunuh orang itu, dan aku akan bisa mendapatkan harta karun itu, pikir Qian Kuizi menyeringai. Ia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun, tidak ada sehelai rambut putih pun di kepalanya, jubah putih yang dikenakannya memberinya aura surgawi. Orang ini mungkin akan sangat sulit diatasi, energi pedangnya menggerikan. Aku tidak boleh ceroboh dalam hal ini. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka tidak ada alasan untuk menanam benih bencana demi harta karun. Setelah Qian Kuizi mengambil keputusan, dia menutup matanya, dan tetap tak bergerak di antara bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, naga perak muncul. Wang Lin menatap dingin ke arah planet 1000 ilusi, yang memancarkan berbagai cahaya terang di kejauhan. Dia datang dengan niat membunuh, siapapun yang berani menghalanginya, akan menjadi musuhnya. Saat naga perak melesat melintasi angkasa, Qian Kuizi membuka matanya, dan dengan tenang menatap Wang Lin. Wang Lin juga melihat Qian Kuizi, matanya sedikit mengecil dan menjadi dingin.
orang tua itu memang punya pembantu. Suara Qian Kuizi terdengar bergema, pendatang, berhenti. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, ia tahu bahwa orang ini berada di yin ilusi dari tahap yin dan yang. Meskipun boneka penjaga langit itu juga berada di tahap yin ilusi, ia tidak bisa dibandingkan dengan kultivator sejati di tahap itu. Namun, karena memiliki mantra khusus, ia juga tidak lemah. Tatapan Qian Kuizi tenang saat dia berkata perlahan, "Apa kamu datang karena klan Huan?" Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Wang Lin berdiri di kompas bintang dan berkata dengan dingin, "Benar sekali." Qian Kuizi menatap Wang Lin dan mengamatinya. "Usiamu masih sangat muda dan sudah bicara soal menghancurkan klan. Apa tetuamu belum mengajarimu sama sekali? Sebutkan nama tetuamu, mungkin mereka kenalanku dan kau bisa terhindar dari pembunuhan. Kau bahkan belum mencapai tahap pertengahan Ascendan." Namun, saat mata Qian Kuizi tertuju pada bayangan di bawah kaki Wang Lin, matanya menyipit. Boneka yin ilusi. Klan macam apa yang begitu murah hati memberikan boneka untuk orang ini? Pikir Qian Kuizi menatap bayangan di bawah Wang Lin, matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Tatapan Wang Lin dingin saat ia berkata dengan tenang, "Senior, ini dendam pribadiku dan klan Huan, tolong jangan ikut campur." Qian Kuizi bergumul dalam hatinya, di satu sisi, ia menginginkan boneka ini, tapi di sisi lain, ia memikirkan latar belakang klannya, namun akhirnya, keserakahan mengalahkannya. Dengan klan Qian dan Huan yang bersatu, mereka akan sulit dikalahkan. Mata Qian Kuizi berbinar saat berkata perlahan, "Serahkan bonekamu, dan orang tua ini tidak akan ikut campur." Tatapan Wang Lin semakin dingin, ia masih memiliki dua energi pedang Ling Tianhou, pikirannya bergerak dan penjaga langit muncul, tatapannya yang tajam memancarkan niat bertempur saat menatap Qian Kuizi. Wang Lin berkata, "Bunuh." Mata penjaga langit itu menyala terang dan melangkah maju, di saat yang sama, kedua tangannya bergerak dan merobek beberapa celah di udara. Mata Qian Kuizi tiba-tiba mengecil, tapi ia tidak bangun dan tetap duduk. Tangan kanannya membentuk segel dan banyak simbol segel yang muncul lalu dengan cepat menyerbu ke arah penjaga langit. Penjaga langit diciptakan oleh Kaisar Langit Qin Lin dengan tujuan meniru dewa kuno, sehingga sebagian besar kemampuannya ditunjukkan melalui kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, tangan penjaga langit itu membentuk segel dan semburan cahaya keemasan muncul di tangannya. Tak lama kemudian, cahaya keemasan itu menyelimuti seluruh tubuhnya, hingga nampak berubah menjadi manusia emas, lalu melangkah maju dan melancarkan tinjunya. Tinju itu menciptakan serangkaian ledakan di antara bintang-bintang dan banyak retakan muncul, akhirnya menghancurkan semua simbol rune yang dilaluinya. Mata Qian Kuizi memancarkan cahaya aneh dan ia tersenyum. Bahkan boneka ini berfokus pada pemurnian tubuh, "Aku akan memiliki boneka ini." Setelah itu, ia mengubah mantranya. Kali ini mantranya menjadi lebih kuat, terdengar seperti potongan logam yang saling berbenturan. Dalam sekejap, semua simbol rune melepaskan sambaran petir, akhirnya berubah menjadi ribuan sambaran petir, yang melesat menuju penjaga langit. Wang Lin masih berdiri di kompas bintang, segel di tangannya berubah, dan banteng petir, ia meraung dan menyerbu dengan ganas. Saat raungan itu terdengar, ribuan petir itu berhenti. Sementara Qian Kuizi terkejut, ribuan petir itu meninggalkan simbol rune, dan berkumpul menuju binatang petir dan dilahap. Tubuh binatang petir tiba-tiba membesar 1 kali lipat, ia bersendawa keras, dan matanya dipenuhi kilatan petir. "Ni banteng petir!" Seru Qian Kuizi terkejut dan tiba-tiba berdiri, ekspresinya berubah drastis saat menatap banteng petir itu. "Aku rasa benar, itu sebabnya kau punya energi pedang yang dahsyat dan boneka yin ilusi. Itu karena kau dari kuil surgawi guntur." Kata Qian Kuizi menghirup udara dingin, ia segera menarik semua simbol runenya dan hatinya tak lagi menginginkan boneka itu. Ekspresi Qian Kuizi pucat pasi, dan ia segera berkata, "Teman, maafkan aku, orang tua ini gegabah. Ini salah paham, salah paham." Kata Qian Kuizi tak lagi memiliki sikap seorang kultivator yang kuat, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia bisa memprovokasi klan manapun di tata bintang surya, tapi dia tidak akan berani memprovokasi kuil surgawi guntur, dia bahkan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat terhadap kuil surgawi guntur. Baginya, 3 kata kuil surgawi guntur adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa diprovokasi. Awalnya, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, dia tidak akan begitu yakin bahwa Wang Lin adalah anggota kuil surgawi guntur. Namun, yang membuatnya begitu yakin adalah binatang banteng guntur. Hanya kuil surgawi guntur yang memiliki binatang guntur, dan itu hampir merupakan hukum yang mutlak.
Demikian pula, binatang guntur adalah simbol utusan kuil surgawi guntur. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Qian Kuizi dan berkata, "Kesalahpahaman?" Qian Kuizi tersenyum pahit, dia hanya bisa menahan amarah setelah mengetahui bahwa orang ini berasal dari kuil surgawi guntur. Dalam benaknya, orang ini pasti memiliki status di kuil surgawi guntur, dengan penjaga langit Yin untuk melindunginya. Qian Kuizi tersenyum getir saat berbicara, "Teman kecil, aku tidak bisa membantumu melawan klan Huan karena kita berasal dari planet yang sama. Lagi pula, karena kau dari kuil surgawi guntur, kau tidak akan membutuhkan bantuanku. Tapi klan Qian tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan akan memutuskan semua hubungan dengan klan Huan." Wang Lin sedikit mengernyit dan berkata, "Aku ingin batu giok surgawi." Qian Kuizi terkejut dan berseru, "Kuil surgawi guntur masih kekurangan giok surgawi? Baiklah, aku akan memberikannya padamu." Qian Kuizi merasa getir dalam hatinya. Kalau orang ini menginginkan giok surgawi, dia yakin orang ini akan menginginkannya dalam jumlah yang sangat besar, pikir Qian Kuizi lalu melambaikan tangannya dan sekantong besar harta karun terbang ke arah Wang Lin. Setelah itu dia berbalik dan terbang kembali ke planet Seribu Ilusi. Ekspresinya sangat muram saat melangkah ke planet Seribu Ilusi. Begitu ia memasuki planet itu, indera spiritualnya menyebar, menyelimuti seluruh wilayah klan Huan saat mengirimkan pesan. "Huan Wuking, kau membuatku memprovokasi seseorang dari kuil surgawi guntur. Aku pasti akan membalasmu melalui keturunanmu." Di ruangan besar, leluhur Huan mengerutkan kening dan mengirimkan suara, "Dia bukan dari kuil surgawi guntur. Dia berasal dari sistem bintang aliansi, sama seperti putri angkatku," kata Huan Wuking. "Omong kosong, kau juga bisa merasakan. Apa kau tidak melihat binatang petir itu? Binatang petir hanya ada di alam surgawi petir, dan merupakan simbol para utusan kuil surgawi petir," kata Qian Kuizi sangat marah. Sementara itu, Wang Lin tertegun dalam hatinya, kuil surgawi guntur. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Ia menatap binatang guntur itu, sejenak sebelum melangkah ke planet Seribu Ilusi, lalu melesat ke arah selatan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.